Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamitan. Al-hadits. Hadirin wal hadirah, qaimin qaimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sudah sepatutnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang berkat ridha serta inayahnya Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, baik dalam bentuk nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat, sehingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih dapat sama-sama mewujudkan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kemudian kita mampu untuk menjalankan sekian banyak amalia ibadah yang diamanahkan kepada kita. Di antaranya adalah melaksanakan atau mendirikan ibadah sholat Isya berjamaah yang tadi telah kita laksanakan bersama. Dan alhamdulillah, dalam konteks keberadaan kita di bulan Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masihiyah ini, kita pun mampu untuk menyempurnakan sekian banyak amalia ibadah yang berkaitan dengan Ramadan ini. Saum waktu siang hari hingga berbuka tadi mampu kita tunaikan, dan alhamdulillah tadi disambung dengan kita pun menunaikan ibadah qiyamul Ramadan, yang tentunya menjadi pengharapan bagi kita sekalian bahwa sekian banyak amalia ibadah yang mampu kita tunaikan adalah semoga menjadi amalia ibadah yang diridhai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sekalian, ummah pembawa risalah yang hak, yaitu ad-dinul Islam. Yang al-Islam adalah merupakan satu-satunya agama yang dibenarkan, diridhai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan, barang siapa di antara manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini mencari agama selain daripada Islam, maka agama yang dicarinya itu adalah merupakan agama yang tertolak di sisi Allah. Dan orang-orang yang mencari agama selain Islam akan Allah golongkan dalam golongan orang-orang yang merugi pada hari akhir nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga bukan kita yang termasuk di dalamnya. Hadirin wal hadirah, qaimin qaimat, jamaah Qiyamul Ramadan Majelis Al-Dzakir yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan pada malam hari ini, izinkanlah kami untuk mengajak diri kami pribadi khususnya untuk mencermati sekian banyak apa yang terkandung di dalam kekayaan khazanah keilmuan di dalam agama kita, yaitu Islam. Disebut khazanah kekayaan berarti sekian banyak hal bisa kita dapatkan, bisa kita petik, wabil khusus yang kaitannya dengan masalah bulan Ramadan. Disebut banyak berarti kalau disampaikan satu persatu kayaknya nggak bakal kelar sampai sahur, Ibu ya. Jadi kita coba pilih aja ya, di antara sekian banyak satu atau dua hal lah ya yang mungkin bisa kita coba pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, misalkan para bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan biasa pula disebut dengan syahrul tarbiyah. Syahrun artinya bulan, tarbiyah artinya pendidikan. Jadi
Bulan Ramadan biasa disebut juga dengan syahrul tarbiyah, bulannya pendidikan. Yang kita tahu, yang kita paham bahwa yang namanya pendidikan berkaitan erat dengan masalah ilmu ya. Betul Pak? Nah, dan ternyata bulan Ramadan pun memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah ilmu. Dari mana kita bisa tahu? Pelan-pelan kita urai. Yang pertama, tentunya kita paham bahwa bagi umat Islam yang namanya sumber ilmu yang hakiki dan sudah pasti kebenarannya adalah Al-Quran. Dan kemudian kapan diturunkannya Al-Quran pertama kali? Diturunkannya Al-Quran pertama kali yaitu adalah di bulan Ramadan. Itulah mengapa ada satu hari di mana disebut sebagai hari Nuzulul Quran, yaitu adalah pada tanggal 17 Ramadan. Lantas keterkaitannya dengan masalah ilmu apa? Coba Bapak ingat-ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan wahyu untuk Nabi Muhammad SAW, yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana Allah menyatakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat satunya apa Pak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ilmu. Ayat pertama Allah merintahin Iqra, baca. Yang kita paham bahwa yang namanya membaca, bahasa orang kerennya bilang, adalah merupakan jendelanya pengetahuan. Jadi kalau kita udah ngebaca itu bagaikan ngebuka jendela, wah jadi kelihatan ya pemandangan daerah Klender bagaimana sejuknya ya kan. Masuk Klender Pak ya? Iya. Ini sini ya? Cakung. Oh masih masuk Cakung ya. Gimana indahnya Cakung ya kan. Kalau jendela kita udah kita buka. Iqra, baca. Yang tentang masalah baca ini akrab atau dekat dengan masalah ilmu. Enggak aneh ketika di dalam Al-Quran maupun sabda Rasulullah SAW terdapat sekian banyak petunjuk Allah dan Rasulnya berkaitan dengan masalah keutamaan ilmu. Apa diantaranya? Sebuah hadis yang masyhur, yang setiap orang yang ada di sini saya yakin pernah dengar ini hadis, yang merupakan landasan syariat berkaitan dengan masalah kewajiban buat seorang yang mengaku muslim untuk menuntut ilmu. Hadisnya apa Pak? Nah, Bang Haji tahu ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, menuntut ilmu adalah faridah, kewajiban. Bagi siapa? Bagi orang yang mengaku muslim. Saya ngaku muslim, wajib saya menuntut ilmu.
Bang Haji ngaku muslim, wajib menuntut ilmu. Semua kita yang ada di sini mengaku muslim atau muslimah, wajib menuntut ilmu. Kenapa Ustadz kok diwajibin? Itu nantinya dampaknya atau efeknya kembali kepada kita. Apa coba? Salah satunya adalah apa yang pernah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dampak dari memiliki ilmu, Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat siapapun yang mampu menghimpun ke dalam dirinya dua hal, keimanannya dan juga keilmuannya. Dan Allah akan lebihkan derajatnya dibandingkan dengan orang-orang atau manusia-manusia yang lain. Dan memang secara realitas memang demikian ya Pak ya. Bahwa ilmu itu membedakan seseorang dengan yang lainnya. Maaf, misalkan dari segi salary pekerjaan misalkan. Honor Pak, honor. Misal di sebuah lembaga, maaf, antara yang lulus SMA sama yang lulus S1 kira-kira sama nggak tuh salary-nya? Hah? Untuk pengalaman. Wah, ada juga pengalaman ilmu bukan? Nah, ya, artinya insya Allah akan membedakan buat seseorang ketika dia punya ilmu dibandingkan dengan yang lain. Artinya ketika kita bisa memaksimalkan diri untuk menuntut ilmu, manfaatnya bakal kembali kepada kita. Yaitu Allah kasih beberapa derajat kita lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Yang itu berarti kalau kita memiliki ilmu, insya Allah akan meraih kebahagiaan dalam kehidupan yang kita jalani. Ustadz, emang benar begitu? Mau bukti? Saya bisa ngebuktiin Bapak Ibu sekalian lewat sebuah cerita. Mau denger ya? Ada dua cerita. Yang pertama tentang orang yang tidak berilmu, yang biasa kita sebut orang bodoh. Yang kedua tentang orang berilmu, yang kita sebut orang pintar. Pertama tentang orang yang nggak punya ilmu dulu, biasanya disebut si bodoh. Ya, ini cerita dari Pasundan. Ada orang Pasundan di sini? Banyak. Alhamdulillah, wah pasti udah pernah tahu ini cerita tentang ini. Ya. Di satu kampung ibu bapak. Ya. Di satu kampung itu ada satu orang yang biasa dikenal dengan sebutan atau panggilan si bodoh, Pak. Kenapa? Ya karena memang terkenal dia itu adalah tidak mempunyai ilmu. Tapi dia nggak marah, memang seperti itu ada aja dirinya. Pokoknya katalahnya si bodoh ya di kampung itu. Nah, suatu malam si bodoh keluar rumah cari angin biasa, gerah di rumah keluar. Ya kisaran jam 10, jam setengah 11 malam lah. Kemudian di jalan berpapasan dengan 5 orang kawanan perampok, badan tinggi, tegap dan seperti itu. Yang memang berniat mau ngerampok rumahnya Pak Lurah. Yang lagi kosong memang, Pak Lurah lagi dinas luar kota sama keluarganya dibawa. Rumah kosong. Si bodoh bertemu kawanan perampok. Bodoh berusaha ramah, negur dia, kan balik ke mana? Nah, kan mungkin kayaknya orang Sunda ya. Sunda, ya. Kampung mas saya kayaknya orang Tasik ya, Raja Pola. Ditegur seperti itu karena kawanan perampok ini tahu bahwa yang nanyanya ini adalah si bodoh. Jadi enggak menganggap si bodoh ini sebuah ancaman. Jawabannya jawaban yang sebenarnya, yang sebetulnya. Bodoh,
Ini kita mau ngerampok rumahnya Pak Lurah. Dasar bodoh ya. Kalau kita tahu ada orang mau ngerampok, kira-kira gimana Bu, Pak? Teriakin rampok. Teriakin. Kemudian lapor Hansip, lapor RT, lapor Satpam, misal gitu, lapor polisi, kan begitu. Tapi ini enggak Pak, karena memang bodoh. Tahu ada orang mau ngerampok rumahnya Pak Lurah, apa kata si bodoh? Ngiring atuh kan, mau ikut dong? Coba itu. Ada orang mau ngerampok, dia minta ikut coba. Kemudian ya, si komandan rampok berpikir culas. Kayaknya boleh juga nih kalau misalkan si bodoh ikut. Jadi bisa kita manfaatkan. Biarin aja dia yang masuk ke dalam rumah ngerampok. Misal Pak polisi datang, yang ditangkap adalah si bodoh. Kita mah bisa kabur. Jadi di pikirannya itu culas. Wah, si bodoh ngomong begitu ya dimanfaatkan. Emang kamu beneran mau ikut bodoh? Iya kan, ikut dong. Ya udah tuh, ayo. Diajak. Singkat cerita sudah sampai di depan rumahnya Pak Lurah. Kemudian pas nyampe di depan rumahnya, bodoh, kita udah sampai di tempat tujuan. Oh, di sini kan? Iya. Ya udah tuh. Kamu masuk ke dalam ya. Ngerampok kan? Iya. Kumaha caranya? Gimana caranya? Gampang bodoh. Ngerampok mah begini caranya. Kamu masuk ke dalam rumah, cari barang yang berat, itu barang pasti berharga, itu yang harus kamu ambil. Direkam sama si bodoh kan. Oh, gampang kalau gitu ngerampok ya. Cari barang yang berat, itu pasti barang berharga, kemudian itu yang harus dibawa. Gimana? Paham? Paham kan? Nah, gampang kalau gitu ngerampok ya. Oh, ya udah, masuk si bodoh ke dalam rumah. Masuk ke dalam ruang kerja Pak Lurah. Tengok kiri kanan, depan belakang, nemu meja kerjanya Pak Lurah, Bapak Ibu sekalian. Di meja tentunya ada laci kan begitu. Dibuka laci, itu luar biasa Pak Lurah. Lacinya ada 10 gepok uang Bu, Pak, ratusan ribu. Satu gepoknya itu 10 juta. 10 gepok 100 juta. Uang segitu kan barangkali buat kita mau barangkali besar kan gitu ya. Sama si bodoh itu uang diangkat semua. Pas diangkat, loh, ini kok enteng. Nah, bukan ini berarti yang harus saya bawa. Disimpan lagi. Ditutup lacinya. Dari ruang kerja Pak Lurah masuk ke kamar. Di kamar nemu meja riasnya Ibu Lurah. Ada lacinya lagi. Pas dibuka, itu perhiasan Ibu Lurah Bu. Subhanallah itu. Gelangnya, cincinnya, kalungnya, kemudian apa lagi? Antingnya ya. Kemudian dari emas, permata, itu berlian itu ada di situ semua. Diambil sama si bodoh. Pas diangkat, loh kok enteng juga ini. Berarti bukan ini yang harus saya bawa. Simpan lagi. Kutak-kutik di kamar nggak ada yang dia maksud. Keluar kamar, kemudian dia masuk ke dapur Bu, nemu cobek batu. Tahu cobek batu Bu? Buat apa cobek? Buat ngambel. Tapi yang ini yang besarnya gitu ya kan. Kemudian diangkat. Nah, ini nih yang berat nih. Ini yang harus saya bawa berarti. Ini pasti barang berharga ya. Dibawa sama si bodoh. Bangga hati dia, senang dia, merasa sudah sukses misinya itu. Dengan
ilmu dia yang sebegitu gitu. Dia keluar dengan bangganya dia menghampiri komandan rampok. Lapor komandan, misi sukses. Wah, misi sukses. Oh, sukses, alhamdulillah. Kemudian mana hasilnya? Dilihatin itu sama komandan rampok. Ini komandan. Komandan rampok pas ngeliat, enggak istighfar komandan rampok ya. Apa? Ini berarti kan? Waduh. Nah, ya ampun, bodoh, gile bener. Nah disuruh ngerampok, dia cuma bawa cobek batu. Bukan ini bodoh. Lah, kata komandan katanya saya suruh ambil barang yang berat. Barang berat itu pasti berharga. Ya ini saya bawa. Tuh. Karena nggak punya ilmu, tadinya mau untung jadi untung. Bukan itu tujuannya. Karena nggak punya ilmu. Beda sama si pinter. Boleh lanjutin ibu ya sebentar ya. Sok lah. Sebentar lah. Tuh. Ya, beda sama si pinter. Si pinter ini ceritanya santri Bapak Ibu sekalian di pesantren yang di daerah pedalaman di Singaparna lah, Tasikmalaya ya. Taraju di Taraju. Kumaha? Taraju. Taraju. Di Taraju misalkan gitu ya. Santri ini pinter. Tapi ada kekurangan sedikit. Karena dia itu nyantrennya di pedalaman, jadi dia nggak paham bahasa-bahasa gaul anak sekarang. Gitu. Pesantrennya liburan. Dia mau libur ke Jakarta. Wah, Jakarta kan kota metropolitan. Dalam berbahasa juga bahasa-bahasa gaul itu banyak di Jakarta kan begitu. Nah, dia datang ke Jakarta. Transitlah. Turunlah dia di depan ini apa namanya tuh Pulhiba tuh di depan ya. Di UKI ya kan. Nah siang bolong kan, kalau siang-siang itu memang paling enak nyari buah-buahan kan begitu ya. Kebetulan di situ ada tukang buah-buahan macam-macam itu, ada apelnya, ada semangkanya, ada mangganya segala macam. Aduh, kata si santri, kayak tukang buah ada tukang buah enak kayaknya nih makan buah-buahan siang-siang begini kan begitu. Ya udah disamperin tukang buah sama si santri. Si tukang buah ini orang Jakarta ya asli, bahasanya bahasa gaul ya. Santri nanya, "Kang, saya mau dong manggahnya." "Oh ya udah boleh, enggak apa-apa." "Berapa Kang manggahnya?" Kata si abang, namanya orang Jakarta, bahasanya kan bahasa gaul. Kata si abang, "Yang mana manggahnya?" "Yang itu Bang." Kata si abang, "Kalau yang itu manggah harganya goceng." Gitu. Si santri bingung dalam hati, ini goceng berapa ini? Dia nggak ngerti goceng berapa. Kalau ditanya mau yang di sini goceng berapa? Wah tuh ngerti, udah di kota. Ini orang kampung, tapi pinter. Dalam hati dia, ini abang goceng berapa ini ya? Cari cara dia gimana supaya tahu goceng berapa, tapi nggak ketahuan bahwa dia nggak tahu bahwa itu goceng berapa. Mikir kan dia, ketemu caranya. Akhirnya dia pura-pura tahu. "Bang, mangga ini yang tadi berapa?" "Goceng deh." Diambil manggahnya sama si santri, pura-pura tahu dia. Mangga ini masa goceng Bang? Jangan goceng ya. "Berapa maunya Dek?" "Nang ningnong ya Bang." "Pak, Ibu, tadi kan goceng, yang bingung santri goceng berapa. Sekarang dibalik Pak, tukang manggah yang bingung, nang ningnong berapa?" Bener gak? Si abang bingung, nang ningnong kata, ini apa nih? "Dek, itu goceng Dek." "Iya, goceng saya tahu, tapi jangan goceng. Udah nang ningnong aja." "Nang ningnong berapa Dek?" "Masa abang nggak tahu nang ningnong berapa?"
Ya nggak tahu saya. Ya udah, goceng berapa tadi? 5.000, nang ding nomor 3.000, Mang. Coba. Ya, goceng berapa tadi, Bang? 5.000. Ya udah, nang ding nom artinya 3.000. Oh, mau nawar 3.000 dari tadi? Ya udah, silahkan. Dikasih uang 3.000-nya, mangganya dapat. Karena punya ilmu, Bu, Pak, yang tadinya dia yang bingung goceng berapa, dibalik jadi si abangnya yang bingung nang nom berapa, tapi pada akhirnya itu mangga masih bisa untuk didapatkan, untuk bisa karena punya ilmu. Itulah mengapa keutamaan ilmu Allah sebutkan, yaitu adalah akan Allah angkat derajatnya dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Oleh karenanya, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, tepat kiranya ketika di bulan Ramadan diisi dengan sekian banyak majelis-majelis ilmu, majelis dzikir, memformat kegiatan Ramadan seperti ini, kalau menurut kami adalah ditinjau dari segi syariat agama, ini adalah merupakan langkah yang tepat, langkah yang pas dengan ketentuan-ketentuan agama kita, sehingga dengan adanya majelis seperti ini akan kemudian menambah fasilitas untuk umat bisa menuntut ilmu, yang kemudian jikalau memang ada dikehendaki kemanfaatan yang lebih jauh lagi, jangan cuma berhenti pada bulan Ramadan, karena memang perkara menuntut ilmu kata Rasul adalah perkara setiap waktu, di mana Rasul pernah menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lah, tuntutlah ilmu dari semenjak kamu brojol, ya, dalam buayan ibu sampai kepada nanti bertemu dengan liang lahat. Artinya untuk menuntut ilmu nggak ada waktu terlambat. Nah ini juga saya alhamdulillah sebagai keseharian aktivitas saya sebagai guru di sebuah sekolah swasta, merasa prihatin Bapak Ibu sekalian dengan keadaan yang 1-2 tahun belakangan ini. Prihatin melihat para siswa-siswi saya dalam kondisi normal saja, motivasi belajar anak-anak Indonesia, anak-anak bangsa, ternyata memang kurang dibandingkan dengan yang lain dalam keadaan normal. Bagaimana ketika pada 1-2 tahun belakangan ini proses belajar seperti apa yang saat ini kita saksikan, yaitu beralih dengan proses pembelajaran secara online, daring, yang bisa dilakukan ya adalah baik dengan semangat yang sungguh-sungguh ataupun yang leha-leha. Ketika saya mengajar online, Zoom dan lain sebagainya, para siswa, para siswi itu tampak ada yang masih kucel. Kenapa? Semalam tidurnya terlalu larut, belum mandi, dan lain sebagainya. Padahal kita paham, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, bersinar, bersih, yang tentunya dia akan datang menghampiri kepada diri-diri yang bersih pula, yang siap untuk menerima dirinya, untuk menjadi bagian daripada dirinya sendiri. Dalam keadaan normal, begitu keadaannya. Bagaimana diformat dalam bentuk daring, pembelajaran jarak jauh yang seperti ini, yang penuh dengan penyalahgunaan. Dikasih HP buat belajar online malah main game. Nah,
Nggak usah dijawab sama saya deh. Game. Ini realitasnya nih. Waktu pembelajaran ditetapkan pukul 7.30. Baru gabung jam 10 siang. Coba itu. Enggak di sini, bukan di sini ya. Bukan yang ini ya, bukan ya. Tapi yang di sono. Nah, mudah-mudahan Ramadan kali ini mudah-mudahan menjadi tonggak awal kita kembali untuk bisa memotivasi diri, mengarahkan kita untuk bisa giat dalam menuntut ilmu. Karena yang namanya Ramadan adalah syahrul tarbiyah. Nah, berikutnya Ramadan adalah terkait dengan hal-hal yang lain, cuma berhubung waktu, jadi barangkali mohon maaf belum bisa saya sambungkan ya. Insya Allah barangkali misal ada kesempatan yang lainnya akan kita coba telaah lebih jauh tentang berbagai macam halnya. Ada Ramadan kaitan dengan masalah adab atau akhlak atau tingkah laku. Ada Ramadan berkaitan dengan masalah spirit perjuangan. Wah, luar biasa itu ya. Jadi insya Allah nanti akan kita coba bahas dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi saya yang menyampaikan dan umumnya bagi kita sekalian. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul islami wal muslimin. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.